もそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel saya. Di video pertama ini saya akan memberikan rekomendasi komik bergenre action yang keren. Tanpa basa-basi langsung saja kita mulai dari komik yang pertama. Second Life of a Gangster. Bercerita tentang bos gangster yang bernama Jung Seok Oh. Ia adalah gangster yang kejam dan ganas. Pada suatu hari dia dikhianati oleh bawahannya yang bernama Seo Daemon Dogmeat yang menginginkan posisinya. Jung Seok ditikam oleh bawahan yang ada di belakangnya dengan sebuah pisau. Marah dengan itu Jung Seok pun melawan dengan memukul bawahannya dan keluarlah lebih banyak lagi bawahan yang datang untuk membunuhnya. Di derasnya guyuran hujan Jung Seok berjalan tertatih sendirian dengan keadaan sekarat memegang luka tusuk di perutnya. Tak kuat lagi berjalan lantas dia terduduk lemas sambil meratapi nasibnya sebagai gangster. Jung Seok menyesal telah melakukan banyak perbuatan kotor saat menjadi gangster dan dia sangat ingin menebus semua dosa-dosanya. Latar berganti di tempat yang serba putih. Jung Seok kebingungan apakah sudah mati atau belum, dan di sana dia bertemu dengan sosok malaikat yang memberi kesempatan kedua kepada Jung Seok untuk menebus semua dosa-dosanya. Singkat cerita, Jung Seok terbangun membuka matanya dan terkejut setelah tahu dia kembali ke masa lalu di saat usianya masih 23 tahun. Dan disinilah Jung Seok bertekad akan memulai hidup baru dengan menjadi orang yang baik dan akan memperbaiki semua kesalahannya di masa lalu sebelum dia menjadi gangster. Ticket Hero. Bercerita tentang seorang anak muda yang ingin segera mengakhiri hidupnya. Anak muda itu bernama Lee Kyung Ho. Dia mencoba untuk bunuh diri dengan cara melompat dari atas jembatan. Kyung Ho ingin bunuh diri karena dia sangat depresi. Itu disebabkan di sekolah dia menjadi bahan bulian. Ditambah ibunya yang tewas tenggelam karena menyelamatkannya. Tapi bukannya mati, Kyung Ho malah masih selamat dan ditolong oleh ambulan. Di gang yang sepi Kyung Ho berjalan sambil meratapi nasibnya. Dan di sanalah dia bertemu dengan malaikat maut yang tertarik kepadanya. Malaikat itu menawarkan sebuah kontrak kepada Kyung Ho. Awalnya Kyung Ho tidak tertarik, tapi setelah dia dihajar oleh berandalan di gang tersebut Kyung Ho lantas menyetujuinya. Dan meminjam kekuatan dari Raja Tinju untuk membalas perbuatan dari berandalan itu. Usai menghajar berandalan tadi, Kyung Ho berbincang dengan malaikat mengenai kontraknya. Dijelaskan dengan kontrak itu Kyung Ho dapat meminjam kekuatan orang yang sudah mati dengan bayaran usianya. Dia menyetujuinya karena malaikat itu berkata jika arwah ibunya belum ada di dunia kematian, dan Kyung Ho masih bisa mencarinya dengan cara dia harus mencari orang yang bisa melihat arwah. Kyung Ho harus berkontak fisik dengan orang itu agar Kyung Ho juga bisa melihat arwah. Dengan tekad yang tinggi dan dengan bantuan malaikat itu Kyung Ho berjanji akan mencari arwah ibunya. Singkat cerita, Kyung Ho bertemu dengan orang yang bisa melihat arwah. Orang itu bernama Han Chae-yun, anak dari pemilik grup Xian. Tetapi karena Han Chae-yun anak dari pengusaha yang kaya dan dikawal oleh banyak pengawal, Kyung Ho tidak dapat untuk mendekatinya. Karena Kyung Ho sangat membutuhkan bantuan dari Chae-yun. Akhirnya dia mendaftar untuk menjadi salah satu pengawalnya agar Kyung Ho dapat lebih dekat dengan dia. Study Group. Bercerita tentang seorang murid yang tidak pintar belajar, dia ingin menjadi pintar agar bisa masuk ke universitas. Murid itu bernama Gamin Yun. Gamin bersekolah di SMK Teknik Yusong di Incheon tempat di mana murid dengan bakat kriminal berkumpul. Gamin adalah murid yang rajin belajar tetapi selalu mendapat nilai yang kurang bagus, itu karena dia selalu tidak paham dengan apa yang dia pelajari. Sampai suatu waktu ibu Gamin memanggil guru privat untuk mengajari Gamin belajar di rumah. Guru privat itu bernama Han Yung Lee. Tempat sekolah Gamin berisi murid yang berbakat dalam hal kriminal. Dari berkelahi setiap hari, merokok terang-terangan di sekolah, sampai membuat guru keluar sekolah karena tidak tahan dengan tindakan murid-muridnya. Singkat cerita, pagi hari, awal jam pelajaran kelas Gamin kedatangan guru baru dan guru itu adalah Bu Han Yung guru privat Gamin. Bu Han Yung yang melihat kelas ramai dan tidak menghiraukannya pun mengebrak meja agar mendapatkan perhatian dari seluruh murid di kelas. Tapi alangkah terkejutnya Bu Han Yung malah dilempar botol oleh salah satu muridnya.
Waktu jam istirahat Gamin menemui Bu Hanyung dan mengobrol tentang tindakan murid di sini yang sering berbuat onar. Tak disangka murid yang tadi di kelas melempar botol pun lewat di depan Bu Hanyung dan Gamin yang sedang mengobrol. Bu Hanyung menegur murid-murid itu karena merokok di sekolah. Bukannya mendengarkan murid itu malah menamparkan Bu Hanyung hingga terjatuh. Gamin yang tidak tega melihat itu pun melawan murid itu dengan sangat cepat. Itu karena Gamin setiap hari selalu berolahraga dan melatih ilmu bela diri Jeet Kune Do. Berita tentang Gamin yang mengalahkan murid itu dengan sekali pukul mulai tersebar di kalangan murid-murid kriminal yang lainnya. Dan mereka semua berniat akan menghajar Gamin. Esok harinya Gamin berangkat ke sekolah dan akan memulai tujuannya bersekolah di sini, yaitu dia akan mencari murid yang masih memiliki niat untuk masuk ke universitas dan akan mengajaknya bergabung ke study grupnya. Manajer Kim bercerita tentang seorang agen khusus militer dengan kode 66 yang sangat hebat dan ganas, orang itu bernama Kim. Sersan Kim memiliki riwayat misi yaitu pengambilan alih wilayah utara sebanyak 17 kali, dikirim menjadi mata-mata ke wilayah selatan sebanyak 5 kali, lolos dari penjara 2 kali, dan percobaan pembunuhan terbaik pertama yang dilakukan di Korea Utara. Kini kepala Departemen Kim yang berhenti dari pekerjaannya sebagai agen khusus hanya untuk putrinya Kim Min-ji dan memilih untuk hidup normal. Kemudian suatu hari, Min-ji terlibat dalam masalah dengan Hyeri anak dari CEO perusahaan konstruksi Juyong. Pak Kim yang tidak ingin memperpanjang masalah pun meminta maaf atas kesalahan putrinya. Karena Pak Kim dengan mudahnya merendahkan harga diri di depan orang lain, itu membuat putrinya marah kepadanya. Min-ji memilih pergi meninggalkan Pak Kim dengan alasan akan menginap di rumah temannya. Di sebuah gang kecil terlihat Min-ji sedang dipojokkan oleh kumpulan berandalan kenalan Hyeri. Min-ji ditampar habis-habisan dan dipukul menggunakan batu oleh Hyeri sehingga Min-ji terkapar berdarah. Hyeri dan kumpulan berandalan yang panik sekaligus takut ada orang lain yang tahu kejadian itu, lantas meminta bantuan untuk menyingkirkan semua kejadian itu agar tidak ada yang tahu. Scan berpindah kepada Pak Kim yang sedang menunggu Min-ji pulang di meja makan sampai ia tertidur. Ketika Pak Kim bangun dia terkejut karena Min-ji tak kunjung pulang dan menghilang tanpa suara. Kini Pak Kim mulai mencarinya dengan rasa cemas dan amarah yang memuncak takut terjadi sesuatu pada putrinya. Reawaken Man bercerita tentang seorang lelaki pengangguran berumur 29 tahun, dia bernama Sukwan. Sukwan adalah Reawaken. Seseorang yang dapat hidup kembali setelah 3 hari dari kematiannya. Pada malam hari, Sukwan pulang dari acara minum dengan seniornya. Dia mendapati kos-kosan di sebelahnya sedang digedor-gedor oleh 2 orang preman. Preman itu ingin meminta uang yang dipinjam oleh ayahnya kepada pemilik dari kosan itu, seorang gadis SMA yang dekat dengan Sukwan. Sukwan yang melihat keributan itu tanpa basa-basi langsung menolong dengan cara memukul kepala preman itu dengan kayu dan terjadilah perkelahian antara Sukwan melawan 2 preman tadi. Karena tak terima dihajar sampai kalah. Preman itu mengambil pisau yang ada di dalam jasnya dan langsung menikam perut Sukwan sampai dia sekarat. Panik dengan situasi itu 2 preman tadi langsung mengangkat tubuh Sukwan untuk dibuang ke sungai agar tidak ada barang bukti yang dapat dilaporkan ke polisi. Sukwan dibuang ke sungai dari atas jembatan. Dia membayangkan kehidupan di masa kecilnya yang susah sebelum tenggelam lebih dalam lagi ke dalam sungai. 3 hari dari kejadian itu, Sukwan tiba-tiba terbangun di dalam kamarnya. Dia terkejut karena dia terbangun tanpa ada luka tusuk di perutnya dan dia tidak mati. Di luar kamar Sukwan sambil merokok masih memikirkan kejadian itu. Gadis SMA yang pulang sekolah dan akan masuk ke kos-kosannya melihat Sukwan di depan matanya dia sangat terkejut. Karena 3 hari yang lalu dia melihat sendiri dari balik pintu jika Sukwan telah ditikam dengan pisau sampai sekarat dan akan dibuang ke sungai. Lantas hari ini dia malah melihat Sukwan di depan matanya dengan keadaan yang baik-baik saja. Singkat cerita karena masalah hutang ayahnya kepada kelompok preman. Gadis SMA itu jadi sasaran para preman dan akhirnya dia diculik. Sukwan yang mengetahuinya lantas mencoba untuk menolong gadis SMA itu, melawan para preman dan akan membunuh semua kelompok preman itu. Nah itu dia 5 komik bergenre action. Jika teman-teman mempunyai saran atau rekomendasi komik keren yang lainnya, silakan bisa tulis di kolom komentar. Oke sekian dari video saya, anak kecil makan Oreo. See you next video.